Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, Anak Peternak. Kalau kamu mendengar kambing Jawa Randu, mungkin yang lintas di pikiran kita hanyalah kambing pedaging yang sering dipelihara masyarakat. Padahal, di balik tampilannya yang sederhana, kambing ini mempunyai banyak fakta menarik yang bahkan belum diketahui banyak peternak. Nah, di video kali ini kita akan membahas fakta-fakta unik tentang kambing Jawa Randu, mulai dari asal-usulnya, keunggulannya, kemampuan beradaptasi, hingga alasan mengapa kambing ini tetap menjadi favorit peternak di Indonesia. Pastikan tonton sampai selesai karena fakta terakhir mungkin akan mengubah cara pandang kalian terhadap kambing Jawa Randu. Tahukah kalian bahwa sebenarnya kambing Jawa Randu itu bukanlah ras murni? Kambing ini merupakan hasil persilangan antara kambing kacang dengan kambing peranakan Etawa atau PE. Tujuan persilangan ini adalah menggabungkan keunggulan kedua induknya. Dari kambing kacang, kambing Jawa Randu ini mewarisi daya tahan tubuh yang kuat, mudah beradaptasi, dan tidak rewel terhadap lingkungan. Sedangkan dari PE, kambing ini mendapatkan ukuran tubuh yang lebih besar, pertumbuhan yang cepat, serta produksi susu yang lebih baik dibanding kambing lokal biasa. Banyak orang mengira semua kambing Jawa Randu disebut dengan nama yang sama. Padahal di berbagai daerah, kambing ini memiliki nama yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya Bligon, ada juga yang menyebutnya Koplo. Sebagian daerah mengenalnya dengan Gumbolo atau Kacukan. Meski namanya berbeda-beda, secara umum jenis kambingnya sama, yaitu hasil persilangan kambing kacang dengan Etawa. Inilah salah satu alasan mengapa banyak peternak memilih kambing Jawa Randu. Kambing ini mampu hidup di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Cuaca panas bukanlah masalah besar. Begitu pula saat musim hujan, kemampuan beradaptasinya jauh lebih baik dibanding beberapa kambing impor, sehingga biaya pemeliharaannya relatif lebih rendah. Salah satu kelebihan terbesar Jawa Randu adalah tidak terlalu memilih makanan. Selain rumput, kambing ini juga mampu memanfaatkan berbagai hijauan seperti daun lamtoro, daun kaliandra, daun singkong, daun nangka, daun waru, dan berbagai rambanan lainnya. Kemampuan memanfaatkan pakan lokal ini yang membuat biaya produksi menjadi lebih hemat. Namun, tentu saja kualitas pakan tetap menentukan pertumbuhan bobot badan. Semakin baik nutrisinya, semakin cepat bobot kambing bertambah. Meskipun bukan kambing poer, Jawa Randu memiliki laju pertumbuhan yang cukup baik. Jika dipelihara dengan pakan berkualitas dan manajemen yang benar, pertambahan bobot badan dapat berlangsung cepat. Itulah sebabnya banyak peternak memilih Jawa Randu sebagai kambing pedaging untuk dijual menjelang Idul Adha. Banyak orang tidak mengetahui fakta ini, walaupun lebih dikenal sebagai kambing pedaging, induk Jawa Randu juga mampu menghasilkan susu. Produksinya memang tidak sebanyak Etawa murni, tetapi tetap cukup baik, sekitar 1 hingga 1,5 liter per hari dalam kondisi pemeliharaan yang baik. Ini membuat kambing Jawa Randu termasuk serbaguna, bisa menghasilkan daging sekaligus menghasilkan susu. Peternak berpengalaman biasanya sangat menyukai kambing Jawa Randu karena tingkat reproduksinya cukup baik. Sering dijumpai
melahirkan anak kembar. Bahkan pada beberapa kasus terdapat melahirkan 3 sekaligus. Apabila manajemen pakan dan kesehatan induk sangat baik, semakin banyak anak yang lahir sehat, tentu keuntungan peternak juga semakin meningkat. Kambing Jawa Randu dikenal memiliki sifat yang cukup tenang. Mereka lebih mudah beradaptasi ketika dipindahkan ke kandang baru dibanding beberapa jenis kambing lain. Hal ini tentu memudahkan peternak, terutama peternak pemula. Namun demikian, kebersihan kandang dan kenyamanan tetap harus dijaga agar kambing tetap sehat. Kalau kalian baru ingin memulai usaha ternak kambing, Jawa Randu adalah salah satu pilihan terbaik. Alasannya sederhana, perawatannya mudah, bahkan mudah didapat, dan biaya perawatan relatif murah. Risiko kematian relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan kambing yang lebih sensitif terhadap lingkungan. Tak heran jika banyak peternak sukses memulai usahanya hanya dari 2 ekor atau 3 kambing Jawa Randu. Salah satu alasan kambing Jawa Randu tetap populer adalah karena permintaan pasar hampir selalu ada, baik untuk kebutuhan konsumsi harian, rumah makan, akikoh, maupun Idul Adha. Karena permintaannya yang relatif stabil, harga jual kambing Jawa Randu juga cenderung lebih aman dibandingkan beberapa jenis ternak lainnya. Seringkali peternak pemula terjebak dalam memandang kambing Jawa Randu. Mereka mengira kambing yang paling besar pasti paling bagus, padahal belum tentu. Kambing yang berkualitas memiliki ciri-ciri sebagai berikut: kaki kuat, dada lebar, punggung lurus, tubuh proporsional, nafsu makan tinggi, mata cerah, dan bulu mengkilap. Jadi jangan hanya terpaku pada ukuran badan. Banyak orang fokus pada pakan, padahal faktor genetik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan. Bibit dari indukan unggul biasanya memiliki pertumbuhan yang lebih cepat, lebih sehat, dan lebih produktif. Karena itu, memilih bibit yang baik merupakan investasi jangka panjang. Kandang yang lembab menjadi tempat bersarangnya bakteri dan penyakit. Akibatnya, kambing menjadi mudah sakit, nafsu makan menurun, dan pertumbuhannya pun melambat. Sebaliknya, kandang yang kering dan bersih membuat kambing lebih nyaman, sehingga energi yang dimiliki lebih banyak digunakan untuk tumbuh, bukan melawan penyakit. Banyak orang membeli emas sebagai investasi, tapi sebagian peternak malah memilih kambing. Mengapa? Karena kambing bisa berkembang biak, nilainya dapat bertambah seiring pertumbuhan bobot badan, bahkan bisa menghasilkan anak setiap tahun. Itulah mengapa ternak kambing sering disebut sebagai tabungan hidup. Nah, teman-teman, itulah beberapa fakta menarik tentang kambing Jawa Randu yang belum banyak diketahui orang. Mulai dari asal-usulnya sebagai hasil persilangan, kemampuan beradaptasi yang luar biasa, dapat memproduksi susu, tingkat reproduksi yang cukup tinggi, hingga potensinya sebagai investasi jangka panjang. Kalau menurut kalian, fakta mana yang paling mengejutkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video seputar peternakan kambing berikutnya. Terima kasih sudah menonton.